Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Nur Sahada, NIM T2019-8140. Saya Anissa Firdaus, NIM T2019-8145. Saya Nur Hasanah, NIM T2019-8146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rina Agustina, NIM T2019-8149. Halo, namaku Anjali Gita Mubaraka, NIM T2019-8156. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi makhluk hidup. Evolusi makhluk hidup merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang menjadi dasar terjadinya evolusi dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup. Yang kemudian keturunan suatu makhluk hidup tersebut akan bervariasi dalam suatu populasi. Jadi, saat organisme bereproduksi, keturunannya akan memiliki sifat-sifat baru. Jadi, sifat-sifat baru inilah juga diperoleh dikarenakan terjadinya perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan melalui rekombinasi genetika. Ada dua mekanisme utama yang mendorong terjadinya evolusi, yaitu hanyutan genetik dan seleksi alam. Hanyutan genetik adalah sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik ini dihasilkan oleh probabilitas adanya suatu sifat yang diwariskan saat suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Sementara pada seleksi alam, yaitu merupakan proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna dalam keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi umum dalam suatu populasi bertahan. Setelah beberapa generasi, adaptasi akan terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus. Sekalipun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan genetik dan seleksi alam ini kecil, perubahan tersebut akan terakumulasi dan menyebabkan perubahan substansial pada suatu organisme tersebut. Proses perubahan ini mencapai puncaknya saat tercapainya suatu spesies yang baru. Maka dari itu, tidak mengherankan bila adanya kemiripan suatu organisme dengan organisme yang lain kemudian menjadi dasar dari teori evolusi. Adapun hubungan antara evolusi dan filogeni, yaitu filogeni merupakan sejarah evolusi spesies yang mengacu pada garis keturunan dan hubungan antara kelompok besar organisme yang memiliki kesamaan ciri-ciri yang diturunkan. Tujuan akhir dari adanya filogeni ini adalah menemukan hubungan kekerabatan antara organisme yang digambarkan dalam pohon filogeni. Jadi, kaitan antara evolusi dengan pohon filogeni adalah sebagai gambaran yang akurat tentang hubungan kekerabatan genetik di antara taksa. Pada diversifikasi, yang merupakan penganekaragaman makhluk hidup, terbagi atas tiga keanekaragaman. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang merupakan perbedaan jumlah dan susunan faktor akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomi, fisiologi, dan mampu saling berkembang biak dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertil, akan melanjutkan generasi berikutnya. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies.
Yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Perbedaan kondisi komponen biotik pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya, permukaan bumi dengan variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Selain itu, keanekaragaman juga dipengaruhi oleh luas geografis. Jadi, semakin besar daerah tersebut, maka semakin besar pula jumlah spesies yang akan didukungnya. Selanjutnya ada konsep diversitas, variasi, dan terjadinya spesiasi. Yang pertama ada diversitas. Diversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan beberapa variasi bentuk, sifat, jumlah, dan bentuk morfologi alam tingkatan gen, spesies, dan ekosistem, serta dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman ini dapat terjadi akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, serta penampilan. Dan yang kedua ada variasi. Variasi ini merupakan segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam suatu spesies. Variasi ini terjadi karena berbagai faktor seperti suhu, tanah, makanan, dan juga habitat. Selanjutnya ada spesiasi, pembentukan spesies baru. Menurut Kimball 1983 bahwa spesiasi ini adalah pembentukan satu atau lebih spesies turunan dari satu spesies moyang. Jadi, spesiasi ini merupakan kejadian perpisahan garis keturunan yang menghasilkan dua spesies berbeda yang mempunyai satu populasi leluhur bersama. Cara terjadinya spesiasi itu yang pertama ada perubahan lingkungan, yang kedua adanya relung kosong, dan yang ketiga adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selanjutnya yaitu contoh pentingnya kajian biosismatika untuk studi keberagaman makhluk hidup. Biosismatika itu sangat penting dalam upaya menjaga spesimen suatu organisme agar dapat tersimpan dengan baik sesuai dengan standar internasional. Sehingga salah satu fungsinya biosismatika adalah untuk tujuan konservasi. Nah, secara umum tujuan konservasi suatu jenis adalah menjaga populasi agar tetap terjaga. Meskipun jenis yang dikonservasi terus dimanfaatkan, tetapi dapat dihindarkan dari penurunan populasi yang dapat mengancam kepunahannya. Sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan populasi suatu jenis binatang atau tumbuhan, yaitu yang pertama, menjaga atau mengawasi dengan ketat agar eksploitasinya tidak berlebihan. Yang kedua, menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Yang ketiga, mencegah dengan ketat dengan cara eksploitasi sumber daya alam yang destruktif. Yang selanjutnya, contoh evolusi. Yang pertama, variasi makhluk hidup. 2. Fosil. 3. Hormologi dan analogi organ tubuh. Yang keempat, embriologi. Yang kelima, ontogeni. Yang keenam, petunjuk secara biokimia. Yang ketujuh, perbandingan fisiologi organisme. Yang kedelapan, petunjuk alat tubuh. Selanjutnya, secara istilah, taxonomical marker berasal dari kata taksonomikal yang berarti taksonomi dan marker yang berarti penanda. Sehingga dalam arti sempit, taxonomical marker dapat diartikan sebagai penanda pada makhluk hidup. Penanda taksonomi ini dibutuhkan karena pada dasarnya makhluk hidup di bumi ini sangat banyak, sehingga tidak akan mudah untuk mempelajari satu persatu individu yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penanda atau metode yang dapat memudahkan untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup di bumi ini. Nah, yang kedua ada evolusi. Apa sih evolusi? Evolusi merupakan penyebab kesatuan dan keanekaragaman kehidupan. Nah, di sini ada suatu konsensus di antara para ahli biologi bahwa tema inti dari biologi itu sendiri adalah evolusi.
Mengutip dari seorang penegak teori evolusi modern, Theodosius Dobzhansky, bahwa tiada sesuatu pun dalam biologi yang bermakna kecuali diterangi cahaya evolusi. Nah, di dalam biologi, selain meliputi jenjang ukuran dari molekul hingga biosfer, biologi juga meliputi suatu keanekaragaman spesies yang luar biasa yang ada di bumi. Mengenai ini, paradigma para ahli biologi dibutuhkan dalam pembahasan keanekaragaman yang amat besar. Nah, di sini ada 4 paradigma dari ahli biologi yang membahas mengenai keanekaragaman yang ada di bumi. Antara lain 1. Mengorganisasi keanekaragaman kehidupan. 2. Mengelompokkan spesies gagasan dasar. 3. Domain kehidupan. Serta 4. Kesatuan dalam keanekaragaman kehidupan. Yang pertama kita bahas adalah mengorganisasi keanekaragaman kehidupan. Keanekaragaman bisa saja disebut sebagai watak kehidupan. Di sini watak bermaksud bisa ditinjau dari arti keragaman menurut KBBI ya, yang lebih luas, yaitu suatu keseluruhan keanekaragaman makhluk hidup yang diperlihatkan suatu daerah, mulai dari keragaman genetik, jenis, dan ekosistemnya. Nah, ahli biologi sejauh ini telah mengidentifikasi serta menamai spesies sekitar 1,8 juta spesies. Selama mengidentifikasi dan menamai tersebut, diketahui nih keanekaragaman kehidupan mencakup setidaknya 6.300 spesies prokariota, organisme bersel prokariot, 100.000 fungi, 290.000 tumbuhan, 52.000 vertebrata, dan 1 juta serangga, melebihi setengah dari semua bentuk kehidupan yang diketahui. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas mengenai penanda taksonomi. Penanda taksonomi yang pertama ada kingdom. Kingdom yang berarti kerajaan memiliki anggota takson yang terbanyak dari tingkatan takson di bawahnya. Beberapa kingdom yang ada di bumi adalah kingdom Animalia yang merupakan kerajaan dari hewan, kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan, kingdom fungi atau jamur, kingdom Monera atau organisme uniseluler tanpa nukleus, dan kingdom Protista atau eukariotik yang mempunyai jaringan sederhana. Nah, yang kedua ada filum. Tingkatan takson yang setara dengan takson filum adalah divisi. Akan tetapi perbedaannya, divisi itu digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan filum digunakan pada hewan. Nah, kingdom Animalia sendiri dibagi menjadi beberapa filum, yaitu Chordata, Echinodermata, dan filum Platyhelminthes. Yang ketiga ada kelas. Nah, anggota takson filum itu dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Salah satu kelas adalah Mamalia. Mamalia memiliki ciri-ciri hewan tersebut memiliki rambut dan kelenjar susu, misalnya anjing, kucing. Kedua hewan tersebut memiliki rambut berupa bulu-bulu serta menyusui para anak-anak atau keturunannya. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Takson kelas dibagi lagi menjadi beberapa ordo, misalnya ordo Mamalia dibagi menjadi karnivora. Ordo karnivora itu merupakan ordo pemakan daging seperti kucing, anjing, dan serigala. Yang kelima ada famili. Berdasarkan persamaan tertentu, kemudian ordo dibagi-bagi menjadi famili atau suku. Misalnya, ordo karnivora dibagi lagi menjadi famili Ursidae, di mana memiliki ciri-ciri berekor pendek. Kebanyakan hewan itu dapat memanjat pohon seperti beruang. Ada juga famili Canidae yang memiliki ciri-ciri ekornya pendek serta bermulut runcing, kaki bulat dan panjang seperti anjing. Yang keenam ada genus. Anggota famili dibagi lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan yang dimiliki. Sebagai contoh, famili Ursidae memiliki genus Ursus. Macam-macam Ursus misalnya Ursus americanus, Ursus arctos, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah spesies. Spesies itu merupakan tingkatan takson yang paling rendah. Sebagai contoh misalnya, genus Ursus memiliki spesies Ursus americanus cinnamomun. Yang kedua, kita membahas tentang mengelompokkan spesies atau gagasan dasar. Mengelompokkan spesies yang mirip merupakan hal yang alamiah bagi kita. Misalnya, kita bisa saja menyebut hewan kupu-kupu dan hewan bajing. Walaupun kita menyadari nih bahwa masing-masing kelompok itu terdiri dari banyak spesies yang berbeda, kita bahkan dapat menggolongkan kelompok ke dalam kategori yang lebih luas. Misalnya, hewan pengerat yang mencakup hewan bajing tadi, dan serangga yang mencakup kupu-kupu.
Nah, taksonomi yang menamai dan mengklasifikasi spesies mengirformalisasi penataan spesies ini ke dalam kelompok yang semakin luas. Yang pembahasan yang ketiga ada 3 domain kehidupan. Di sini para peneliti telah mengajukan klasifikasi 6 kingdom sampai Lusinan Kingdom. Namun, meskipun debat terus berlanjut di tingkat kingdom, ada konsensus bahwa kingdom makhluk hidup ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat klasifikasi yang lebih tinggi lagi, disebut dominan. Ketiga dominan itu dinamakan bakteria, archaea, dan eukarya. Yang keempat adalah yang kita bahas kesatuan dalam keanekaragaman kehidupan. Meskipun sangat beraneka ragam, kehidupan juga menunjukkan kesatuan yang luar biasa. Contohnya nih, misal bahasa genetik universal berupa DNA dimiliki oleh organisme yang sangat berbeda sekalipun. Misalnya bakteri dan hewan. Kesatuan juga tampak banyak ciri. Kesimpulan. Yang pertama, evolusi makhluk hidup merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Filogeny merupakan sejarah evolusi spesies yang mengacu pada garis keturunan dan hubungan antara kelompok besar organisme yang memiliki kesamaan ciri-ciri yang diturunkan. Yang kedua, diversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan beberapa variasi bentuk, sifat, jumlah, dan bentuk morfologi alam tingkatan gen, spesies dan ekosistem serta dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Variasi merupakan segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Spesies adalah pembentukan satu atau lebih spesies turunan dari satu spesies moyang. Yang ketiga, biosistematika sangat penting dalam upaya menjaga spesimen organisme yang dapat tersimpan dengan baik dan sesuai dengan standar internasional. Sehingga biosistematika salah satu fungsinya untuk bertujuan konservasi. Keempat, contoh dari evolusi yaitu variasi makhluk hidup, hormologi, dan analogi organ tubuh, embriologi, ontogeni, petunjuk biokimia, perbandingan fisiologi organisme. Yang kelima, taxonomical markers terdiri dari kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, dan genus. Audio Jungle.